Hai Sobat Desa, jumpa lagi bersama saya Rosada Atarik di Pitok podcastnya Kalurahan Panggung Harjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Hari ini ya kita akan membahas terkait dengan yang agak sensi gitu ya sebetulnya, tapi kita nggak tahu ini nanti jadi sensi apa enggak. Yang jelas saya pada episode hari ini sudah bersama salah satu ya ini artisnya Sewon gitu ya. Enggak juga ya. Artisnya Sewon karena ini terkenal gitu, mbak-mbak yang di samping saya ini. Dan pastinya Sobat Desa ini kan selalu menantikan podcast Kalurahan Panggung Harjo ini kan karena yang dibahas itu relevan ya dengan apa yang dibutuhkan oleh kalian Sobat Desa yang ada di rumah. Dan juga jangan lupa ya ketika nonton ya klik subscribe, kemudian like, share, and comment. Dan supaya Kalurahan Panggung Harjo YouTube-nya ini semakin cetar gitu Mbak. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas bersama-sama, kita akan ngobrol cantik gitu ya bersama Mbak Rizka. Ya ini adalah beliau ini pendamping TKPK Kapanewon Sewon. Nah apa itu TKPK ya? Dan pada episode ini kita memang akan membahas tentang TKPK. Nah apa itu singkatan TKPK Mbak Rizka ya? Oke. Mbak Rizka sehat? Alhamdulillah sehat. Ini istilahnya tuh mensosnya gitu guys. Alhamdulillah ya. Mensosnya Kecamatan Sewon gitu ya, karena beliau ini TKPK itu nanti ada kaitannya dengan sosial gitu ya Mbak Betul Rizka ya. sekali. Oke Mbak Rizka tadi sehat ya. Alhamdulillah. Walaupun cuaca ini kan baru berganti-ganti kadang ya. hujan, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Ya yang penting dompetnya nggak berubah-berubah. Maksudnya Berubah dong pasti. Berubah kandel terus gitu ya. Amin ya. Oke, karena ini berhubungan dengan sosial harus sejahtera gitu ya. Nah Mbak Rizka ini sebagai apa gitu ya kalau di Kapanewon Sewon ya, khususnya kalau kantornya kan di kantor Kapanewon Sewon ya. Sebagai apa Mbak Rizka? Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu. Boleh ya Mas banget, ya. siap. Oke, Mas host nggih. Ya, halo semua Sobat Desa, perkenalkan nama saya Rizka Septia Astriana. Saya bertugas sebagai pendamping TKPK. Oke. Bukan pendamping hidup ya. Udah ada pendamping hidupnya ya. Oke. Jadi TKPK ini sebuah singkatan ya Mas ya, yang siap. sebuah singkatan yaitu pendamping tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Oke, pelan-pelan diulang. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Oke. tingkat Kapanewon Sewon. Oke, Ya. jadi jelas di situ ada kaitannya dengan kemiskinan ya. Betul sekali. Bidang sosial, kemudian bidang kemiskinan. Ya. Nah ini berarti perpanjangannya dari Kementerian Sosial gitu ya? Bisa jadi ya Mas ya, karena kan kalau pendamping TKPK ini adalah bekerja di dinas sosial ya. Jadi dinas sosial ini memiliki 17 Kapanewon. Nah, di masing-masing Kapanewon memiliki satu pendamping TKPK. Ya. Oke. Ini Mbak Rizka itu sudah berapa lama sih jadi TKPK di Sewon ya? Sudah cukup lumayan lama ya. Sejak saya belum nikah sampai gitu? sekarang saya sudah punya anak satu. Oke. Saya masih tetap menjadi pendamping TKPK ya. Kayaknya nggak maju-maju ya. Iya benar. Majunya nanti jadi Menteri Sosial. Amin. Ya. Jadi saya udah dari tahun 2018. Oh, kayaknya waktu awal saya juga ini ya. Iya, kita nggak lama ya. Iya, nggak lama ini ya selisihnya ya. Oke, jadi saya 2018 masuk menjadi pendamping TKPK dan langsung ditempatkan di Kapanewon Sewon sampai tahun ini. Oke. Gitu. Nah susah nggak sih Mbak jadi pendamping TKPK gitu? Aduh, kalau ditanya susah atau enggak ya 50-50 saya ya? 50-50 ya, karena tidak semua pekerjaan itu mudah ya, dan tidak semua pekerjaan itu juga bisa susah ya. Oke. Kalau susah ya pasti kita mudah-mudahkan. Yang penting pekerjaan semua bisa selesai dengan tepat waktu dan kita bisa bekerja semaksimal mungkin ya untuk warga masyarakat khususnya di Kapanewon Sewon. Nah ini kan karena kaitannya sama kemiskinan kan. Betul jadi sekali. mungkin warga kita kan ada yang masih mungkin sensi gitu ya. Iya, Mohon maaf ya, sensi terkait dengan hal ini gitu ya. Betul. Dan ini karena demi semata-mata untuk tujuannya itu untuk mengurusi ya, karena kalau yang kemiskinan, khusus kemiskinan kan memang harus diurusi secara khusus gitu ya Mbak Rizka. Iya. Oke, baik Mbak Rizka. Kemudian kalau tadi TKPK ya, karena di sini ada penanggulangan ya, kata-kata penanggulangan. Iya. Nah, ini kan berarti ada tujuan dan juga
outputnya ya dari Iya. TKPK. Nah, bisa dijelaskan nggak ke Sobat Desa bahwa TKPK itu sebetulnya apa dan apa namanya perannya ya utama di tingkat Kapanewon Sewon itu seperti apa? Iya. Jadi TKPK sendiri di sini ini mungkin lebih rinci ya, kita hanya menangani permasalahan pengentasan atau penanggulangan kemiskinan sendiri ya. Jadi khusus ya, Khusus itu. ya. Jadi kalau di Kapanewon Sewon ini pendamping TKPK-nya saya mengurusi terkait dengan data kesejahteraan sosial. Pasti. Dan itu saya yakin juga Sobat Desa sudah tidak asing lagi ya dengan DTKS atau yang biasa disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial ya. Dan banyak ya warga masyarakat yang mau mencari terkait dengan bantuan sosial. Lalu banyak sekali juga yang datang ke Kapanewon Sewon menanyakan, Mbak, saya kok belum dapat bantuan, seperti itu. Nah, Sobat Desa yang perlu diketahui juga bahwa bantuan sosial itu untuk dari pusat ya atau dari Kementerian Sosial itu harus masuk ke dalam DTKS ya. Jadi warga yang mendapatkan bantuan sosial itu dari Kementerian Sosial itu adalah yang masuk ke dalam DTKS ini sendiri. Oke, gitu. kita tahan dulu ya. Jadi tadi sebelum kita berbicara DTKS nih Mbak Rizka ya, karena TKPK ini tujuannya bukan sebagai istilahnya penerima gitu ya, kemudian yang kemudian nanti seakan-akan yang mengusulkan ke ya betul prosedurnya lewat TKPK juga ya, karena ini merupakan alur dari Kementerian Sosial, tetapi yang memutuskan nanti tetap pada pihak di verifikasi di kementerian ya, gitu. Jadi kita di sini bisa jadi penengah gitu ya. Ketika ada data masuk gitu langsung kita verifikasi. Setelah kita verifikasi pun kita harus menunggu SK ya, surat keputusan. Nah, surat keputusan ini yang menjadi tugas kita di lapangan ya untuk menjalankan tugas dari Kementerian Sosial maupun dari Kabupaten Bantul sendiri. Oke, jadi TKPK bukan kayak model oh ya tadi ya misalnya ini pendamping gitu ya, bukan sebuah kantor khusus di Kapanewon Sewon dan ini pendamping wakil dari dinas sosial di kabupaten gitu ya. Betul sekali. Oh gitu. Nah, jadi bukan kemudian ketika ada tidak dapat bantuan kemudian bisa diakomodir semata-mata, tidak seperti itu ya. Tidak ya. Kalau kita mengakomodir semua bentrok ya atau tekor nanti saya juga karena ini sifatnya pendamping saja. Iya, hanya pendampingan untuk, saja. Istilahnya kalau misalnya ada masyarakat yang memang seperti itu kita arahkan ya, pengarah itu ya, pengarah gaya. Ya pengarah itu ya. Dan untuk kebijakannya tetap berada di Kementerian Sosial. Betul, atau di kabupaten. Oke, kalau tadi misalnya ada warga yang datang ke Kapanewon Sewon ke TKPK ya. Itu misalnya mengadu ya kan, ada pengaduan ketika loh ini kok saya nggak dapat bantuan sosial Mbak atau Bu gitu ya. Ini kemudian langkah apa yang dilakukan oleh TKPK gitu, bekerja sama pastinya akan ada mitra-mitra juga ya selain di Kapanewon Sewon, itu apa Mbak Rizka? Iya, jadi banyak sekali ya memang warga itu yang datang ke saya khususnya ke Kapanewon Sewon juga. Banyak ya aduannya, ada yang terkait bantuan sosial juga, ada yang terkait belum menerima jaminan kesehatan juga banyak. Nah, untuk warga yang mengadu ini pastinya tidak langsung saya terima gitu ya, atau saya terima mentah-mentah itu enggak. Tapi saya cek dulu gitu ya. Saya mempunyai DTKS. Nah, saya mempunyai aplikasi nih Mas. Aplikasi namanya 6NG ya, Six Next Generation gitu ya. DTKS 6NG. Ya betul, karena itu adalah berkesinambungan gitu ya. Ketika warga yang mengadu itu pastinya saya tidak bisa lepas dari namanya 6NG. Ya, saya harus cek dulu kebenaran datanya. Benar tidak yang bersangkutan tidak masuk DTKS atau tidak masuk 6NG gitu ya. Kalau sudah masuk 6NG itu nanti tinggal kita cross check ke warganya apakah sudah masuk semua atau belum ya. Kalau belum pastinya ketika itu bukan PNS, TNI, Polri itu bisa kita masukkan ke dalam DTKS. Oke, berarti indikatornya termasuk tadi ya, misalnya pekerjaannya itu harus di luar 5 itu. Betul. Apa aja Mbak tadi yang harus di luar itu? Jadi, yang tidak boleh? Ya, yang tidak boleh itu sebenarnya ada sekitar 20-an jenis pekerjaan yang itu tidak masuk ke dalam DTKS ya. Gitu. Ya, salah satunya adalah PNS, TNI, Polri, dokter, dosen, itu yang tidak masuk bisa ke dalam tidak bisa masuk ke dalam DTKS ya. Ya. Berarti memang ada
dari Kementerian Sosial itu sudah ngasih pedoman gitu ya. Betul. Tidak asal kita menentukan gitu ya. Nggak bisa. Jadi benar-benar sebelum kita memasukkan warga ya atau masyarakat yang mengadu itu benar-benar kita harus cross check kebenaran datanya dulu ya. Karena mungkin yang diceritakan atau yang diadukan itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Okay. Dan yang perlu Sobat Desa juga tahu bahwa ketika di kartu keluarga ini ya penting sekali juga ketika di kartu keluarga itu terdeteksi ya PNS, TNI, Polri tetapi keadaan sebenarnya itu bukan. Nah, itu monggo segera diperbaiki ya karena maksudnya gimana itu? Jadi iya. Jadi ketika di kartu keluarga ya, kita mempunyai kartu keluarga itu pekerjaannya ada yang PNS, TNI, Polri gitu ya. Tetapi pada kenyataannya tidak, Mas. Dia tidak bekerja sebagai PNS TNI, Polri. Nah, ya itu biar bisa masuk DTKS dibenarkan dulu di KK. Ya, karena DTKS ini langsung sinkronnya ke Dukcapil. Gitu ya. Jadi ketika nanti terdeteksi PNS Polri, itu nanti DTKS-nya akan hilang atau bantuannya akan hilang. Gugur itu ya, karena tidak memenuhi indikator atau kualifikasi. Dari Kementerian Sosial, betul. Baik, dan ini tidak hanya pekerjaan saja ya Mbak Rizka ya, terkait dengan tadi misalnya, ini kan alur ya, kita berbicara masalah alur ketika ada warga tadi mengadu fungsi TKPK itu kemudian seperti apa, kemudian apakah memang ketika nanti semuanya ya dimasukkan ke dalam DTKS. Nah, DTKS tadi belum dijelaskan apa itu DTKS ya. Baik. Jadi DTKS ini adalah kepanjangannya ya, karena DTKS ini kan adalah singkatan ya. DTKS lagi. Itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial ya. Apa itu? Ya, yang pastinya DTKS ini adalah data terpadunya dari pusat ya atau dari Kementerian Sosial ya. DTKS ini fungsinya banyak sekali dan tujuan untuk apanya juga banyak sekali ya. Salah satunya seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa warga yang mendapatkan bantuan adalah warga yang masuk ke dalam DTKS. Ya. Mau itu bantuan dari Kementerian Sosial atau dari Kabupaten Bantul, itu adalah warga yang masuk ke dalam DTKS. Nah, kemudian ini kan pasti Sobat Desa juga tanya nih Mbak Rizka, ketika aku udah masuk DTKS belum ya? Nah, itu kan mungkin ini bisa diakses gak sebetulnya sih data DTKS ini kepada masyarakat umum gitu? Ya, sebenarnya kalau DTKS sendiri ini bisa diceknya sekarang hanya melalui aplikasi. Ya, aplikasi namanya 6NG. 6NG. Iya, betul sekali. Mulai di tahun 2023 ini kita tidak mempunyai data DTKS mentahan gitu ya, maksudnya bisa diakses apa aja gitu, kita nggak ada. Tapi kita hanya mempunyai aplikasi yaitu 6NG yang bisa mengakses pun hanya satu, yaitu admin operator 6NG di setiap kelurahan. Gitu. Berarti tidak semua masyarakat bisa. Tidak dan ketika mungkin kalau masyarakat atau Sobat Desa mau konfirmasi itu harus datang ke kelurahan. Betul, ya, nanti untuk ditanyakan gitu. Nanti datang ke kelurahan minta dicekkan 6NG karena untuk 6NG sendiri bisa kita ngeceknya tuh setiap hari bisa. Berarti memang itu bagian dari keterbukaan ya, keterbukaan Kementerian Sosial untuk aku udah masuk DTKS belum sih. Dan tetapi kalau DTKS itu berarti semua warga atau yang tertentu saja Mbak Rizka? Yang tertentu, jadi tidak semua warga itu masuk ke dalam DTKS ya. Tapi memang ada suatu saat semua memang harus dimasukkan DTKS ya atau tidak? Tidak semua, seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa diusulkan. Ini garis bawah ya Sobat Desa ya, karena kita ketika memang merasa mungkin saya memang merasa nggak mampu atau apa, tapi pekerjaan itu yang menjadi misalnya tolok ukur atau indikator yang tidak bisa masuk ke dalam DTKS kan. Jadi yang digarisbawahi adalah sesuai dengan indikator yang ditentukan oleh Kementerian Sosial gitu kan ya Mbak Rizka ya. Nah, itu kemudian kalau berarti DTKS ini bisa berubah-ubah juga ya? Iya, bisa. Jadi bisa jadi karena DTKS itu kan SK-nya setiap bulan ya, bisa dicek setiap bulan. Mungkin bisa jadi sekarang masuk DTKS, bulan berikutnya tidak masuk DTKS. Jadi ada pengurangan, ada penambahan. Betul sekali. Kalau pengurangan itu biasanya kenapa penyebabnya? Bisa jadi karena sudah meninggal, itu pasti ya, karena sudah meninggal, karena sudah diangkat PNS. Gitu. Misalnya
sebelumnya belum non Belum, PNS, ya. kemudian ketika PNS harus memang pengurangan. Iya, pengurangan. Karena ketika di DTKS sendiri itu tidak mesti jumlahnya tiap bulan itu stagnan ya, sama itu tidak. Pasti Jadi berubah-ubah. ya bisa naik, bisa kurang. Dan pastinya kalau misalnya ada yang meninggal dunia, Betul, itu iya. termasuk pengurangan ya. Termasuk pengurangan. Oke, nah itu DTKS karena memang banyak sobat desa Mbak Rizka, Ya. mungkin di luaran sana memang yang loh ini aku kok koyok menki urung nggak pernah ya, nggak pernah dapat bantuan. Iya. Kadang-kadang kan ada persepsi seperti itu karena mungkin mereka juga merasa kurang mampu kayak gitu. Tapi ternyata ada beberapa indikator yang ketika kita usulkan, oke, kita kan biasanya Pak RT, Pak Iya. Dukuh dan kader DTKS yang ada di dusun ya atau di padukuhan itu kan memverifikasi Iya. dan verifikasi itu karena sudah ada BNBA-nya Iya, gitu ya. betul. BNBA itu by name by address Betul. atau sudah ada nama. Nah, kita kan hanya melihat dari data yang sudah tertera ya, yang Iya. sudah disediakan dari Kemensos, kemudian kita tinggal Iya, ngecek kan ngecek, gitu. Nah, betul. untuk pengusulan kan berarti harus lewat dimasukkan DTKS dulu gitu tadi. Iya. ya kan? Jadi mungkin yang perlu saya garis bawahi juga ya, bahwa tidak semua warga yang masuk DTKS itu nantinya akan mendapatkan bantuan ya. Oh. Ya, jadi untuk yang DTKS sendiri kan banyak sekali nih yang masuk DTKS, tetapi kita lihat indikatornya. Oke, Iya. jadi belum tentu juga Belum ketika tentu. diusulkan DTKS Langsung dapat dapat. Oh tidak, itu bansos. adalah pemahaman yang salah ya. Oke, Iya. oke. Yang benar gimana Mbak Iya. Rizka? Jadi banyak sekali aduan, Mbak saya sudah masuk DTKS terus saya dapat bantuan kapan? Itu adalah pertanyaan yang mungkin 1000 kali ditanyakan warga ke saya dan saya pun harus menjawab 1000 Apa kali. jawabnya copy paste ya? Kalau bisa saya copy paste gitu ya. Itu adalah banyak sekali yang nanya ke saya ya. Jadi pada intinya DTKS ini adalah bisa dibilang rumah ya, bisa dibilang rumah. Nah, di dalam rumah ini itu mempunyai banyak anggota ya, Oke. yang anggotanya mungkin sebagian mendapatkan bantuan dan yang mendapatkan bantuannya sebagian tidak gitu ya. Jadi tidak semua warga itu yang masuk ke dalam DTKS itu akan mendapatkan bantuan. Nah, bantuan itu sendiri kita terima by name-nya dari pusat ya. Oke. Nah, nanti kita di lapangan tinggal proses verifikasinya saja seperti itu. Jadi banyak sekali yang ngadu, Mbak saya mau dapat bantuan ini. Kapan turun gitu ya? Nah itu yang saya mau jawab apa? Kalau saya menterinya mungkin saya bisa jawab ya. Tapi di sini saya hanya sebatas pendampingan Betul. saja gitu ya. Hanya sebatas mengarahkan dan mengurangi kebingungan ya, kebingungan warga harus kemana sih saya sebenarnya seperti itu. Oke, nah kalau tadi misalnya DTKS tidak harus digunakan untuk memperoleh bansos ya. Iya. Kan bansos itu kan ada PKH, BPNT dan beberapa yang mungkin sifatnya insidental juga ya Mbak ya. Nah selain itu Mbak Rizka, kalau misalnya di Kabupaten Bantul sendiri ya DTKS itu bisa digunakan untuk apa lagi selain bansos itu? Iya, jadi kalau DTKS ini banyak ya, banyak juga instansi pemerintah kabupaten yang sudah mengacu pada DTKS ya. Jadi mungkin beberapa instansi ya Mas ya, bukan di dinas sosial, mungkin di instansi lain itu ada program, salah satu program mungkin ya. Nah itu kita ambilnya dari DTKS gitu. Nah tapi contohnya kemarin saya lupa ya Mas program bantuan apa dari dinas apa, tapi meminta untuk nama-nama yang masuk ke DTKS itu sapa-sapa aja gitu. Kalau termasuk untuk jaminan kesehatan tuh bisa nggak? Ya, kalau jaminan kesehatan otomatis ya Mas yang sudah masuk ke DTKS itu pasti. Ya. Oh gitu? Iya. Oh itu misalnya ini si A udah ABC itu udah masuk DTKS ya, nih. Nah A itu nggak punya KIS misalnya, itu bisa? Seharusnya warga yang sudah masuk DTKS itu sudah berjaminan kesehatan dari APBN. Ya, kalau belum, kalau udah masuk DTKS tapi belum berjaminan itu kita usulkan. Diusulkan? Iya. Oh berarti ketika memang, tapi dengan catatan kurang mampu atau gimana itu? Masuk DTKS. Oh karena DTKS itu memang untuk khusus yang mungkin rentan ya, rentan secara ekonomi. Betul. Oh oke, masuk akal. Oke, berarti memang ketika sudah masuk DTKS kemudian bisa diusulkan lewat
tadi ya jaminan Ya. kesehatan misalnya KIS gitu ya. Betul. Itu bisa diusulkan melalui KIS Melalui APBN, 6NG. 6NG tadi Iya, dulu. betul. Kemudian nanti bisa mengakses juga mendapatkan jaminan kesehatan Iya. ya, misalnya KIS. Betul. Nah, kalau untuk yang membackup atau KIS tadi ini kalau di Kabupaten Bantul misalnya nanti ada yang tidak bisa tercover oleh yang PBI yang APBN. negara ya, Ya. APBN ya Mbak Rizka. Betul. Itu ada solusi nggak selain itu? Ada, pasti ada juga. ya. Oh, Jadi gimana? dari Kabupaten Bantul sendiri Mhm. ada program ya namanya juga Mhm. sama KIS APBD. KIS APBD. Ini untuk mengcover warga masyarakat yang tidak tercover di KIS APBN. Oh, oke. Iya. Ini menarik sekali. Ini Betul. berarti kalau yang nggak tercover di APBN Iya. diusulkan Ke lewat KIS APBD. Iya. Oh, bisa itu. Bisa Caranya, Mbak ya, Rizka? dengan catatan yang bersangkutan belum mempunyai jaminan kesehatan Sama apapun. sekali? Sama sekali Oke. itu bisa diusulkan lewat kelurahan. Hah? Kita tiap bulan menerima usulan. Oke, dan Ya. tadi catatannya dasarnya DTKS sudah masuk DTKS gitu. Kalau KIS APBD di luar DTKS bisa. Oh, bisa. Iya, Oh, oke. karena kita mengcover yang non APBN. Oh, yang kalau non-APBN. APBN kan sudah DTKS itu yang di cover oleh pusat. Oke. Nah, kalau yang tidak tercover DTKS itu bisa ke APBD. KIS APBD. Iya. Oh, oke, luar biasa ya. Jadi tiap di bulan Kabupaten ada. Bantul sendiri sudah ada solusi. Ada. Oke, Ada untuk solusi. ketika yang ini khusus jaminan kesehatan ya. Betul. Ini untuk percepatan kalau yang program apa? HRC apa? UHC. UHC ya. Ya. Atau HRC itu apa? HRC. lah ya? Itu nama HRC. merek mobil mungkin Oh, ya, HRV. UHC ya, Mbak? Ya, UHC. Karena saya pernah mendengar UHC Ya. itu ketika Mbak Rizka itu kan mimpin rapat ya. Iya, Saya kan peserta. harus UHC gitu ya. Harus UHC. Itu apa UHC Iya. itu? Karena Kabupaten Bantul sendiri sudah alhamdulillah ya di tahun ini sudah mencapai UHC. Apa itu UHC? UHC itu United Health Coverage. Jadi Oke. semua warganya itu kalau bisa sudah tercover jaminan kesehatan. Oh gitu. Iya. Oh, jadi yang Kabupaten Bantul sendiri udah UHC ini. Sudah Luar UHC. biasa sekali Sudah ya. UHC dan yang perlu saya sampaikan juga ya Mas, untuk Kabupaten Bantul sendiri itu sebenarnya mempunyai indikator. Indikator sendiri yang mungkin tidak semua kabupaten ada. Nah, ini adalah salah satu istimewanya Kabupaten Bantul ya. Itu mempunyai indikator kesejahteraan sosial sendiri. Oke. Ya. Salah satunya adalah IKS ya, yaitu indikator kesejahteraan sosial. Oke, apalagi itu? Nah, itu ya. Jadi IKS sendiri ini belum lama ya, belum lama kita melakukan pendataan dan baru dimulai di tahun 2021 pertengahan. Oke. 2022 nih. Dua-dua kan? Iya. Nah. Ya, tapi proses kita buat ini tidak sebentar ya, lama sekali. Kita memerlukan proses sekitar 1 tahunan lebih untuk bisa mewujudkan IKS. Oke. Ya. Apa itu IKS, Mbak Rizka? IKS sendiri adalah indikator kesejahteraan sosial yang dimana Kabupaten Bantul ini mengukur kesejahteraan sosial warga Bantul itu seberapa Oh gitu ya. Ini nanti berarti semua warga Iya. masuk betul. bisa masuk ke IKS kalau ini ya. Iya, kalau Jadi ini yang khusus semua warga. semua warga, Harapannya jadi yang semua. mampu, yang kurang mampu, Iya. yang medium sampai yang ekstrim ya. Iya, kemiskinan betul. itu masuk ke IKS. Iya. Oke. Gitu. Jadi nanti di Kabupaten Bantul sendiri itu ada aplikasi namanya aplikasi Sida Mesra. Oke, sidang Ya, mesra apalagi itu. Ya, apalagi itu ya. Banyak Iya. sekali ya ini istilah-istilah di sosial ya. Betul, saya juga pusing ini ya. Apa itu sidang Kalau mesra? di APBN adalah 6NG, Oke. kalau di kabupaten Dan adalah Bantul? namanya Sida Mesra. Oh, apa saya itu? bacain ya. Saya Boleh. juga agak-agak lupa ya Karena pendampingnya nih. saking banyaknya ini sobat desa Betul. sampai pusing ya. Heeh. Sida Mesra yaitu Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera. Oke, Ya. itu fungsinya untuk sama nggak sama IKS tadi? IKS. Ya IKS yang sebelumnya ini. Atau IKS? Enggak, yang Oh, IKS. jadi gini, ketika kita sudah mendata IKS ya, kita sudah mendata IKS, terus apakah iya kita hanya mempunyai hard file saja kan tidak ya? Jadi dari Oh jadi IKS itu hard file, Iya, manual IKS itu ya, diisi manual betul, blanko gitu betul, ya. blanko A3 yang nantinya akan dientrikan ke aplikasi Sida Mesra Kabupaten Bantul. Ya, jadi ini satu kesatuan sistemnya, Betul. jadi hanya teknisnya ya, teknis Iya. untuk pengumpulan data dipakai IKS, Iya. namanya kemudian
di entry Entry gitu, ke dalam Sida Mesra. Sida Mesra. Tujuannya untuk mengukur ya Ya, kesejahteraan sosial, tapi betul. bukan untuk mengusulkan bantuan. Nah ini Betul, garis iya. bawah. Garis bawah Karena juga sobat ya. desa nanti takutnya, loh aku ini IKS wis mlebu iki. Tapi kok bantuannya nggak nggak oleh ada? bantuan. Ya. Loh, ini bukan mencari Bukan, bantuan ya. bukan. Berarti hanya untuk mengukur Tingkat kesejahteraan kesejahteraan sosialnya. Oke. Ya, gitu. jadi perbedaannya tadi ya, Ya. kalau DTKS kemungkinan ya bisa untuk digunakan sebagai Ya. salah satu indikator untuk bisa mendapat pengusulan ya, Betul. bisa pengusulan bansos. Betul Tetapi kalau sekali. IKS atau Sida dan Ya, Sida Mesra Sida ini Mesra. hanya untuk mengukur melihat tingkat kesejahteraan kemajuan sosial. ya, Betul. progres dari kesejahteraan sosial. Nah, ini sudah jelas ya Sobat Desa. Jadi dari dua ya atau penjelasan TKPK ya, TKPK ini pendamping yang menangani atau mendampingi terkait dengan kesejahteraan sosial dan juga termasuk kemiskinan ya. Ini tentu tidak mudah ya Mbak Rizka ya, Iya. karena persepsi dari Sobat Desa atau masyarakat sendiri ya ini kan bermacam-macam ya terkait betul dengan sekali. sosial atau kemiskinan ini. Nah, maka ketika untuk menyikapi hal itu Mbak Rizka, dari Ya. TKPK sendiri ada nggak upaya-upaya antisipasi, misalnya kayak semacam kayak upaya preventif untuk Ya. antisipasi edukasi itu Betul. ada, bisa dilakukan. Ada. Contohnya kegiatannya. Jadi setiap saya mengadakan, mungkin saya sering ini ya, rapat ya, diundang rapat meeting. kok ya, meeting gaya banget meeting ya. Rapat koordinasi gitu ya di setiap kelurahan. Pasti saya juga pasti jelaskan kalau misalkan yang membutuhkan jaminan kesehatan alurnya seperti ini. Yang membutuhkan masuk DTKS alurnya seperti ini. Jadi saya meminimalisir buat warga itu langsung datang geruduk gitu ya istilahnya ke Kapanewon geruduk atau gitu ke ya. atau ke Kelurahan. kabupaten ya, setidaknya bisa diakses di kelurahan setempat yang lebih dekat gitu ya, Oke. lebih dekat dengan rumah tinggalnya atau tempat tinggalnya. Oh, tapi kalau saya lebih jauh Oh, iya. daripada lebih dekat Kapanewon ya. Oh, itu beda ya. Oh, beda, tapi tetap alurnya memang dipusatkan dulu di tingkat paling bawah ya, Iya, di betul, di kelurahan. Kemudian nanti kalau kelurahan memang masih menemui kendala, Baru ke ditingkatkan lagi di tingkat Kapanewon, Betul. Kapanewon masih ditingkatkan lagi Iya, ke kabupaten. Jadi Sobat Desa tidak perlu nih untuk mengecek di TKS ke Kabupaten Bantul. Tidak perlu ya, karena jauh sekali ya. Mungkin Dinas Sosial Kabupaten Bantul cukup bisa dicek melalui kelurahan. Oke, gitu ya. khususnya di bagian kami tua ya, sosial ya. Iya, Kalau betul, di ini nanti pelayanan. di pelayanan terpadu. Iya. Kalau di sini nanti silakan aja tanya kami tuanya siapa Iya. gitu, dan beserta nanti yang tadi apa? Admin operator Iya, 6NG operator ya, 6NG. itu nanti bisa ditanyakan kepada beliau-beliau. Tetapi ya catatannya tetap harus santun ya Mbak Rizka ya, Betul jangan sekali. anarki atau mungkin dengan emosi, eksmosi iya. gitu ya, kadang-kadang kan. Kadang saya sering sekali loh Mas. gimana Tiba-tiba itu? Emosi, marah datang. Permasalahannya apa saya kan juga nggak tahu ya. Saya waktu itu masih awal-awal ya 2018. Kaget saya, ya Allah apa ini? Tapi sekarang udah terbiasa ya. Udah terbiasa sekali. Terus kebal itu Iya. telinganya itu. Oke, jadi Sobat Desa pesannya juga ketika kita konfirmasi ini ya, bahasanya bertanya itu tidak perlu dengan cara-cara yang anarkis atau mungkin emosi gitu Iya. ya Mbak Rizka ya, tetapi tetap dengan cara yang santun dan pasti akan dilayani juga dengan Iya, pasti. baik gitu oleh petugas atau dari pegawainya ini gitu ya. Iya. Nah, ini menarik sekali Mbak Rizka, karena di tengah-tengah kegalauan kita Betul, ya iya. yang ada di masyarakat ini kan mungkin ini nanti dengan podcast ini ya kita bisa mengedukasi masyarakat, dan ketika ada pertanyaan ini tinggal klik aja ini. Nanti jawabannya sudah ada di podcast ini Iya. gitu. Nah, ini supaya masyarakat ketika memang ada pertanyaan basic seperti Iya. ini nanti akan jelas ya, karena iya. biasanya kan dicampur aduk loh, ini urusan jaminan kesehatan, PKH, BPNT atau bansos yang lain Yang ya. lain, Kemudian kalau ada belum itu nanti kalau misalnya ada RTLH ya, Betul. terkait dengan yang pokoknya rumpun sosial ini kan sangat sensi ya, Iya, karena dan memang banyak sekali ya banyak permasalahan. sekali. Soalnya tidak hanya satu ya, apalagi saya pendampingnya hanya satu untuk menangani 4 kelurahan itu sangat-sangat wow sekali bagi mantul. saya ya. Oke, belum nanti juga yang gangguan-gangguan apa dengan kejiwaan. Iya, itu itu- ada TKPK atau ada bidang Iya. yang lain? Sebenarnya untuk masalah itu nanti ada bidangnya sendiri Oh, ya. ada bidangnya sendiri. Ya. Kalau masalah kejiwaan mungkin ya, atau bisa dikatakan ODGJ itu nanti ada
PMKS ya, pendampingnya sendiri. Mungkin nanti lain waktu ya Mas diundang Boleh. biar tahu gimana caranya menangani ODGJ. Ya karena sobat desa ini juga di tengah-tengah masyarakat kita Iya. juga kadang nggak tahu ini alurnya harus seperti apa. Iya. Ada yang belum tahu juga Iya. Mbak Rizka. Mungkin nanti bisa kita undang Iya. gitu ya teman-teman ya. Nanti selain itu namanya apa kalau yang khusus itu? TKSK Oh nanti TKSK. ada. Tipis ya perbedaannya ya. Beda TKPK ya. ini TKSK. Makanya saya sering keliru ya sama TKSK. Mbak mau nyari mau nyari TKSK. Lah, harusnya yang ketemu beda orang tapi yang ketemu saya Oh, gitu ya. gitu. Padahal saya TKPK bukan TKSK ya. Gitu. Oke. Wah ini luar biasa sekali ya Mbak Rizka. Kalau kita ngobrol tuh bisa kalau masalah seperti ini bisa sampai seharian juga Iya, selesai benar. gitu ya. Karena banyak sekali. Banyak sekali dan permasalahan-permasalahan atau kendala di lapangan itu pasti juga sangat complicated banget ya, Iya, sangat sangat kompleks Iya. gitu. Karena terkait dengan bantuan sosial, kemiskinan ini Iya. kan masalah rasa gitu ya. Iya, Mungkin betul. ketoe ya atau bisa dibilang itu wang sinawang ya. Riskan sekali ya Riskan kalau sekali. mengenai Kesannya tuh pakai mengenai masalah. bawa mobil gitu tapi Iya. ternyata dompetnya kosong. itu juga ada. Itu juga Atau ada. mobil pinjaman juga bisa. Atau mobil pinjaman juga Iya. bisa kan. Itu makanya sensi gitu kan. Iya. Kelihatannya kok rumahnya ini tapi ternyata dia punya aset sawah Betul. yang berhektar-hektar tuh juga ada gitu ya. Iya. Jadi kalau Mbak Rizka menanggapi hal itu ya terkait ini Iya. mental masyarakat kita itu harus gimana nih Mbak Rizka sebagai ketua pendamping TKPK gitu. Ya, oke. Kalau ketua TKPK-nya sendiri belum saya jelaskan ya tadi ya. Belum kelewatan Ya, kayaknya. kelewatan ya. Jadi kalau ketua TKPK tingkat Kapanewon adalah Pak Panewu Anom. Oh Pak Ya. Panewu Anom Iya, Pak John Pak ya John kalau sekarang Amrullah, ya. Oke. Kalau tingkat kabupaten adalah Pak Wakil Bupati sendiri. Oke. Jadi memang TKPK ini ada tingkatannya ya. Oke. Saya lebih ke pendampingannya, tapi kalau untuk ketua tingkat Kapanewonnya adalah Pak Panewu Anom. Pak Panewu Anom itu kalau di umum namanya sekretaris camat atau Ya, sekcam. sekcam gitu ya. Oke. Berarti tadi untuk menanggapi hal terkait dengan mental ini harus bagaimana Ya. ke depan menurut TKPK? Sampai lupa kan tadi mau nanya itu. Oke, jadi untuk banyak sekali memang ya Mas, saya temui bahwa yang saya tuh sebenarnya butuh nih dibantu gitu Oke. ya. Tapi padahal kita lihat dulu indikatornya, Ya. dia ternyata punya aset tanah 1000 hmm. meter. Hmm. Tapi ya memang rumah yang ditinggali hanyalah Kurang layak ya mungkin. kurang layak. Tapi kan indikator yang kita nilai tidak hanya rumah. Oke. Ya. Kementerian Kita- Sosial loh yang buat ya, indikatornya bukan. Ya, kalau kabupaten sendiri tadi ya IKS itu ada banyak sekali ya penilaiannya, ada 20 lebih indikator ya yang menjadi tolak ukur skor bahwa bisa dikatakan tidak mampu. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengadu gitu ya Mas, saya butuh bantuan. Nah, itu saya lihat dulu indikatornya benar atau tidak seperti itu. Karena kebanyakan nih ya Mas, sharing juga ya Mas, kebanyakan bahwa yang sudah mendapatkan bantuan itu merasa tidak dibantu gitu Oh ya. gitu. Jadi kurang puas gitu Iya, ya? jadi kan bantuan itu banyak sekali ya, tidak hanya satu sumber, banyak lain sumbernya gitu ya, walaupun bukan dari pusat. Tapi kabupaten sebenarnya juga sudah membantu gitu ya, sudah meluncurkan bantuan sosial juga. Tapi masyarakat di sini itu kurang gitu ya, misalnya sudah dibantu tapi merasa itu belum mendapatkan bantuan. Akhirnya mengadulah ke Kapanewon ya, terutama Oke. juga ke saya ya, Mbak Oke. saya belum dapat bantuan. Nah, setelah saya cek, oh ternyata sudah mendapatkan bantuan yang lain. Nah, itu kan berarti kurang puas ya, sudah dibantu ini tapi masih minta bantuan lagi. Pada dasarnya kan kalau bantuan itu giliran ya, tidak hanya orang-orang itu saja yang dapat, tapi kita kalau bisa merata ya. Oke, apalagi kalau misalnya sekarang data yang terkini itu terkait dengan kemiskinan ekstrim juga ya Mbak Rizka ya. Itu juga. Ini kalau kemiskinan ekstrim Baru lagi ini itu juga. baru ini karena Pusing nggak itu? dari Kementerian Sosial ini Iya. harus nyari nih miskin ekstrim itu yang ekstrim seperti seperti apa sih? apa? Iya, benar. Miskin ekstrim itu seperti apa sih? Oke. Jadi kemiskinan ekstrim ini baru ya, dan baru juga buat saya ya, karena di tahun-tahun sebelumnya kemiskinan ekstrim ini belum ada. Ya. Jadi ini adalah hasil rapat koordinasi kita di tahun 2022 akhir, yang dimana bahwa kita di kabupaten mempunyai data ya, mempunyai data sekian. Nah, sekian yang miskin ekstrim itu. Nah, lalu oke, kita tindak lanjuti ya, Oke. karena instruksi dari kabupaten tidak mungkin saya membiarkan los gitu ya, tetapi saya tetap koordinasi dengan kelurahan. Saya tetap memverifikasi ya, karena saya tidak
menerima mentah-mentah data itu saja, tetap saya koordinasi dengan kalurahan, saya harus koordinasi dengan duku, dengan kader. Benar tidak itu ya, warga yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrim ini adalah benar-benar yang sangat-sangat miskin. Udah miskin ekstrim lah gitu kan. Yang menjadi menjadi perhatian atensi kita gitu ya. Udah. Dan itu sudah ekstrim. Ada BNPA-nya sekali lagi sudah ada dari Kemensos juga ya. Kalau kemiskinan ekstrim ini beda ya Mas ya. Jadi kalau kemiskinan ekstrim ini kita hanya ada angka. Jadi Kapanewon Sewon itu ada sekian ribu. Ya, Kelurahan Panggung Harjo ini ada sekian ribu. Nah, dari sekian ribu itu kita mencoba cross check, bener nggak sih data Panggung Harjo itu kemiskinan ekstrimnya ini sekian ribu sampai ribuan loh Mas. Berapa kalau Panggung Harjo berapa kemarin? Saya nggak tahu fixnya berapa pastinya tapi pastinya ribuan. Ribuan gitu. Kemarin. Iya, masa iya kemiskinan ekstrimnya ribuan gitu kan perlu di cross check ya. Emang kemiskinan ekstrimnya itu seperti apa mencapai ribuan gitu ya. Oke. Nah, ini menarik banget ya. Nanti masalah ekstrim ini aja lah kita agak skip ya karena memang ini memang agak ini ya. Tapi kemarin selesai juga ya. Selesai, kita alhamdulillah sudah ada SK-nya juga sudah. Kelurahan juga sudah menerima siapa saja sih warga-warganya yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Dan diharapkan juga nanti di akhir tahun 2023 ini prioritas utama kita yang kemiskinan ekstrim ini sudah tuntas. Amin. Mohon doanya juga ya semuanya. Semoga nanti terrealisasi ya. Mbak Rizka, tadi kita belum menyinggung juga ini sebelum kita akhir ya. Jadi tadi kan pertanyaannya misalnya pengusulan ya, cara pengusulan ketika bansos ini karena nanti yang paling banyak itu pasti nanti di komen ya itu banyak terkait dengan bansos gitu. Ini kan dari bawah ini ada namanya musdus gitu ya. Nanti ada musdus, kemudian nanti di tingkat kelurahan ada muskal gitu ya atau musyawarah kelurahan. Ini bagaimana bisa dijelaskan dari bawah gitu atau dari atas ada intervensi apa? Jadi kalau bansos itu ada dua ya. Bansos itu umumnya ada dari APBD. APBD itu adalah dari kabupaten. Lalu yang kedua adalah dari pusat. Nah, ini yang dari APBN atau yang dari Kementerian Sosial. Yang mungkin sebut merek nggak apa-apa nih ya. Boleh. Ya, yang dari Kementerian Sosial sendiri atau pusat yang tidak asing lagi ya bagi kita adalah BPNT dan PKH. Nah, kalau BPNT PKH sendiri ini ada pendampingnya sendiri ya. Yang ini yang menangani bukan saya ya, tetapi yang PKH dan BPNT inilah yang harus masuk ke dalam data DTKS itu tadi. Nah, untuk mendapatkan bantuan PKH dan BPNT ini harus masuk ke dalam data DTKS sendiri dulu. Nah, untuk pengusulan DTKS itu nanti bisa ke kalurahan Mas sebenarnya ya. Tetapi tidak langsung brudus mengusulkan langsung keluar gitu enggak ya. Kita tetap harus melalui mekanisme dan proses dan prosedur yang ada. Kita harus musdus dulu. Kita musdus harus apa? Musyawarah dusun ya. Nah, nanti lalu muskal, naik ke muskal adalah musyawarah kalurahan. Nah, itu nanti yang menjadi pokok intinya untuk dimasukkan ke dalam DTKS gitu, yang nanti akan dientrikan ke 6NG gitu ya. Tapi tidak langsung kita ngusulin sekarang besoknya langsung muncul nama cair enggak ya, karena bisa jadi pengusulan tahun ini tapi nanti tahun depan baru keluar karena kita adalah sistemnya kuota ya. Kita melihat kuotanya terlebih dahulu. Ketika kuotanya memang masih, nah itu kemungkinan bisa masuk. Jadi kita tidak bisa yang di kelurahan itu memutuskan udah diusulkan itu langsung keluar itu enggak. Ya, kita jadi tetap, sifatnya pengusulan. Hanya pengusulan saja. Yang ini perbedaannya. Kita yang dari di lingkungan kelurahan ya sampai ke bawah ke tingkat padukuhan itu adalah pengusulan bukan saja. Pemutusan. Kalau pemutusan itu keputusan ada di Kementerian Sosial. Begitu ya Mbak Rizka. Nah, ini kemudian nanti dari muskal kemudian dibawa ke tingkat Kapanewon ini langsung ke kabupaten ya. Betul sekali. Ke daerah, ke kabupaten, kemudian lewat provinsi, kemudian provinsi ke Kementerian Sosial. Ke pusat. Nah, ini seperti itu ya Sobat Desa ya alurnya. Kemudian jadi tidak kita ngusulkan kemudian Pak RT, langsung, Pak Duko, Pak Bukader itu catet itu terus langsung, kemudian langsung ini gara-gara karena suka sama warga ini atau ini keluarganya dukuhnya atau keluarga RT atau kadernya itu kan gak kayak gitu ya. Ya, itu persepsi yang salah. Nih, kita garis bawah persepsi yang salah karena kita harus bekerja profesional juga. Semua warga yang memang ini masuk indikator dan memang kurang ini realnya kurang mampu, ya ini pasti akan
bisa gitu. Bisa, Tapi kalau iya. memang dibuat-buat ya ini Ya. mohon maaf karena memang dari Kementerian Sosial sendiri kan sudah ada Ada indikatornya dan untuk tidak hanya mengukur satu itu. indikator Betul saja, sekali. banyak sekali. Baik Mbak Rizka, harapan untuk ini ke depan TKPK ini harus seperti apa dan untuk warga masyarakat supaya ya Ya. tetap bangkit kemudian ada kemajuan di kesejahteraan sosial itu seperti apa? Ya, pada intinya harapan saya tetap untuk data itu kita ya, khususnya saya sendiri itu bisa menyajikan data yang valid. Oke. Ya, ketika saya menyajikan data yang valid itu adalah yang benar-benar sesuai kenyataan realita di lapangan. Tetapi untuk itu saya juga tidak bisa sendiri ya kerjanya, pasti saya harus mitranya banyak sekali, ada dari kelurahan juga, ada yang dari kabupaten juga, ada yang dari kader juga. Jadi saya tidak bekerja sendiri ya di sini, tapi harapan saya bisa menyajikan data yang valid dan memang bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Dan ketika ada yang mengadu itu juga sebisa mungkin saya layani dengan sebaik mungkin ya. Terutama tidak membingungkan ya, karena kan masyarakat itu kan datang ke kita minta pencerahan. Kalau kita bingungkan sama aja bohong gitu ya. Jadi sebisa mungkin saya melayani warga masyarakat itu semaksimal mungkin, dan sebisa saya pasti arahkan tujuannya apa dan untuk apa. Oke, dan untuk kesejahteraan sosial di Indonesia. Semoga kemiskinan kita menurun ya. Amin. Tujuannya itu ya. Iya, dan tingkat kesejahteraan sosial kita meningkat. Nah, Amin. itu tujuan utamanya kan itu ya sebetulnya. Baik, luar biasa sekali Sobat Desa, boleh tepuk tangannya teman-teman yang ada di studio. Ya, jadi ini habis ini kalau nanti yang masih bingung-bingung terkait dengan kesejahteraan sosial kemiskinan, klik aja podcast ini episode ini ya. Ini kayaknya nanti harus viral banyak sekali ini. mungkin ini. Ini nanti Pak Wabub aja pasti akan nanti kita sajikan ke Pak Wabub ya. Yeah. Oke, baik Sobat Desa, kita sudah selesai ya ngobrol-ngobrol, walaupun mungkin masih banyak hal yang pengen ya diceritakan atau pengen sharing gitu. Nanti langsung saja bisa menghubungi juga Mbak Rizka ini, tempatnya kantornya itu ada di Kapanewon Sewon, Jalan Parangtritis kilometer 6 Yogyakarta. Ada tepatnya di komplek kantor camat atau kantor Paneu Sewon. Kemudian kalau yang di Kalurahan juga bisa ya. Bisa. Nanti untuk informasi bisa menemui kami tua, bagian kami tua atau bagian sosial, yaitu Bapak Husni Bimo Caksono. Kemudian juga beserta ada stafnya. Nah, Sobat Desa ya, jadi itu tadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah panik ya terkait dengan itu, karena tujuannya kita harus justru maju terus meningkat kesejahteraannya, bukan semakin banyak data kemiskinannya. Baik, terima kasih Mbak Rizka, sehat selalu, terima kasih, sukses selalu dan sabar ya dari netizen ini ya. Baik Sobat Desa, jumpa lagi di Pitok podcastnya Kalurahan Pangharjo di episode selanjutnya. Cinta Desa karena percaya desa bisa. Oke, terima kasih.